Manusia adalah makhluk yang lemah dibanding makhluk lain, namun dengan akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat hidup dengan lebih baik lagi. Akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat, itulah sifat unik dari manusia. Manusia sebagai makhluk individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Manusia sebagai individu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus memandangkannya untuk menjadi pribadi yang prosesnya memerlukan lingkungan yang dapat membentuk pribadinya. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Seorang individu adalah perpaduan antara satu, faktor genotip atau faktor yang dibawa sejak lahir, faktor keturunan. Dua, faktor fenotip atau lingkungan. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya, lingkungan sosial merujuk pada lingkungan di mana seorang individu melakukan interaksi sosial. Pertumbuhan dan perkembangan individu. 1. Pandangan anafisik menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata ditentukan atas dasar faktor dari dalam individu tersendiri seperti bakat dan potensi. 2. Pandangan empiristik menyatakan bahwa pertumbuhan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan. Lingkunganlah yang akan menentukan pertumbuhan seseorang. 3. Pandangan konvergensi yang menyatakan bahwa pertumbuhan individu dipengaruhi oleh faktor dari individu dan lingkungan. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. 2. Hakikat manusia. Manusia adalah manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia didudukan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. 3. Martabat manusia. Martabat manusia artinya harga diri manusia. 4. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Seperti hak hidup, hak milik, dan hak kebebasan atau kemerdekaan. 5. Kewajiban manusia. Kewajiban manusia artinya sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia. Kewajiban manusia adalah keharusan untuk melakukan sesuatu sebagai konsekuensi manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai hak-hak asasi. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam hidupnya tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Biasanya didasarkan pada kesamaan ciri atau kepentingan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu 1. Manusia tunduk pada aturan norma sosial. 2. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. 3. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. 4. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor makhluk sosial. 1. Adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan keturunan atau jenisnya. 2. Adanya kenyataan bahwa manusia adalah serba tidak bisa atau sebagai makhluk lemah. 3. Karena terjadinya habit pada tiap-tiap diri manusia. 4. Adanya kesamaan, keturunan, kesamaan teritorial, nasib, keyakinan atau cita-cita, kebudayaan, dan lain-lain. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia disebut sebagai makhluk sosial. Dilema antara kepentingan individu dan sosial, mengutamakan diri secara pribadi tentunya akan mengarah pada individual, sebaliknya mengutamakan kepentingan masyarakat tentu akan mengesampingkan kepentingan pribadi. Manusia secara pribadi tidak dihargai. Bagaimana? Tergantung pilihan, dan sebagai manusia Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila harus dapat menjadikan diri sebagai individu secara pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial secara seimbang.